Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khutbatika lati adrikni ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, kembali lagi bersama kita. Jangan pernah kita ini salah jalan. Jangan pernah berhenti di jalan-jalan yang kita sudah yakini saat-saat kita mulai perjalanan salib, perjalanan. Maka hadirin semulakan, kita ambil pelajaran hakikat itu. Apa yang dimaksud bintang itu? Kalau kita tarik ke diri. Kemudian yang manakah disebut bulan itu? Yang manakah disebut matahari itu? Dan yang manakah disebut Tuhan? Yang sebenarnya Tuhan itu. Nah, maka kalau kita kiaskan, ambil daripada ilmu hakikat, kita tarik kepada diri kita. Janganlah kita menyembah bintang-bintang, janganlah kita menyembah bulan, dan janganlah menyembah matahari, tapi sembahlah Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Kalau kita tarik ke diri perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bintang-bintang itu dikiaskan oleh guru-guru kita, para alim ulama waliullah, itu sebagai hati kita, sebagai hati. Jadi seorang salik dalam menempuh perjalanan jangan terhenti daripada hati. Jangan mengatakan bahwa Tuhan itu ada di hati. Jangan. Teruskan lagi. Pindahlah, masuk lagi ke dalam diri, menyelam lagi ke dalam diri, meniti lagi. Nah, kemudian setelah bintang-bintang itu dilewati, ada bulan. Di manakah bulan pada diri? Itulah adalah nyawa kita. Nyawa, ruh. Maka jangan berhenti di bulan, jangan berhenti di nyawa saja. Teruskan lagi ke dalam, teruskan lagi meniti ke dalam. Karena nyawa itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya, hanya tajallinya. Kemudian ketika masuk lagi ke dalam, bulan itu hilang, kita tidak tertahan di bulan, maka muncullah matahari. Nah, matahari pada diri itu yang mana? Dikiaskan oleh para guru-guru kita, hakikatnya matahari adalah sir pada diri kita, itu rahasia. Maka hadirin semulakan, jangan berhenti hanya di rahasia. Artinya ketika sudah sampai rahasia, yakini bahwa di atas rahasia itu masih ada Tuhannya rahasia, Tuhannya zat mutlak, Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Maka jangan berhenti di hati, jangan berhenti di nyawa, jangan berhenti di rahasia. Naikkanlah lagi satu tingkat. Di atas rahasia ada Tuhannya zat mutlak, ada Tuhannya zat, ada Tuhannya rahasia, itulah Rabbul Izzati. Maka hadirin semulakan, itu tadi dikiaskan. Jangan tertahan kita di asma, hanya dengan asma-asmanya. Jangan tertahan hanya di sifatnya. Jangan tertahan hanya di zat. Sesuai dengan hadis qudsi, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, asmaku dan af'alku. Nah, maka awal-awal tadi bagaimana Nabi Ibrahim sebelum memulai bintang itu, maka beliau kira dirinya sendiri. Tapi ternyata bukan. Kemudian pergi ke bintang. Kemudian dia kira bintang, ternyata bulan. Beliau kira bulan, ternyata matahari. Beliau kira matahari, ternyata ada lagi. Nah, kalau dikiaskan, kita kira tubuh, ternyata ada lagi di hati. Kita kira hati, ternyata di dalamnya ada lagi nyawa. Kita kira nyawa, ada di dalamnya lagi sir. Kita kira sir, ada lagi di dalamnya Rabbul Izzati. Artinya di dalam itu bukan di dalam bagaimana. Artinya di dalam itu, itulah dikiaskan sangat terdalam. Di dalam hati yang terdalam, di dalam sir terdalam, di dalam sir itulah aku, akunya Rabbul Izzati. Jadi memang di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu ma'rifat, terhentinya tauhid seseorang itu sampai ke sir, sampai ke zat. Tapi diyakini di atas zat itu ada Tuhannya zat. Jadi jangan berhenti di Allah, jangan berhenti di zat yang bernama Allah, jangan berhenti di Maha Ruang, jangan berhenti di Maha Suci. Di atas Maha Suci ada Tuhannya Maha Suci, yaitu zat Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Jadi itulah pelajaran bagi kita.
Maka dikiaskan lagi di ilmu-ilmu dunia. Nah, ini bukan bagaimana ya, dikiaskan di ilmu-ilmu dunia. Barang siapa yang menyembah bintang, itu ibarat orang-orang Nasrani. Barang siapa yang menyembah bulan, itu ibarat orang-orang Yahudi. Barang siapa yang menyembah matahari, itu orang-orang Majusi. Barang siapa yang menyembah Tuhannya segala zat sifat asma af'al itu, itulah orang Islam, itulah Muslim, menyerahkan total kepada Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Maka ingat, siapa yang menyembah bintang itu orang Nasrani, siapa yang menyembah bulan itu orang Yahudi, paham Yahudi. Siapa yang menyembah matahari, dia orang Majusi. Siapa yang menyembah Tuhan yang sebenarnya, itulah Islam. Nah, ini kalau kita tarik hakikat, itulah Islam yang sebenarnya. Jadi kita ini hanya mengaku-ngaku Islam, tapi ternyata kita ini mungkin orang-orang Nasrani. Ini kita tidak menyangkut agama ya, agama di luar ini. Kita sebagai hakikat, ibroh. Ibaratkan kalau kita menyembah hati kita saja, mengatakan terhenti sampai di hati saja, nah itu ibarat orang Nasrani. Kalau kita menyembah, kita terhenti hanya di nyawa saja, di napas saja, kita seperti orang-orang Yahudi. Kalau kita terhenti kepada di matahari atau di sir saja, di zat mutlak saja, di maha suci saja, itu seperti orang-orang Majusi. Jadi kita jangan terhenti keyakinan kita penyembahan itu kepada Rabbul Izzati. Ini istilah, bukan kita yang menyembah. Artinya jangan kau sembah zatku, sifatku, asmaku dan afalku, kata Allah. Artinya Allah Ta'ala sendiri, Tuhan sebenarnya Tuhan itu sendiri, sang aku sejati itu sendiri yang mengatakan seperti itu. Sang aku itu sendiri yang mengatakan sembahlah aku, jangan kau sembah zat sifat asma afalku. Maka janganlah kita sembah itu. Yang disembah adalah akunya Allah, akunya Tuhan yang sebenarnya. Ini kata-kata kita menyembah, enggak itu kata-kata saja. Artinya al-abidu wal ma'budu wahid. Menyembah itu memuji, menyembah itu mengenal termasuk. Jadi illa liya'rifun, untuk mengenalku. Setelah mengenal, meleburlah kepada hamba. Jadilah meleburlah kepada hamba. Bukan menjadi diri kita sendiri, bukan kita mengaku hamba, bukan mengaku Tuhan apalagi, tapi meleburkan diri untuk menjadi hamba insan kamil. Bukan kita insan kamil, tapi kita leburkan diri, matikan diri ke insan kamil. Baru insan kamil itu naik lagi frekuensi kepada Rob, baru ke Rabbul Izzati. Nah, seperti itu hadirin. Jadi jangan kita menyembah itu semua. Ini kelihatannya aja ya, kita ini bahasa syariat. Jangan pernah kita tertahan di zat sifat asma afal. Teruskan yakini bahwa ada Rabbul Izzati. Itulah Muhammad. Itulah Muhammad yang sebenarnya. Jadi itulah yang dikatakan ad-dinut tauhid. Itulah Muhammad. Jadi Muhammad itu frekuensinya yang di atas matahari, yang di atas sir itu tadi. Itulah yang dikatakan Muhammad. Nah, jadi kita jangan menjadi yang lain selain Muhammad. Meleburkanlah diri kepada Muhammad itu tadi. Karena Muhammad inilah yang bertemu Allah. Muhammad inilah kekasih Allah. Muhammad inilah tajalli Allah. Muhammad itu ya tiada lain daripada Allah. Muhammad itu kan sifat. Sifat itu tiada lain daripada zat. Jadi Muhammad ini rahasia Allah. Allah itu rahasia Muhammad. Nah, seperti itu hadirin. Jadi mungkin begitu pertemuan kita ambil pelajaran daripada siapa sih matahari sebenarnya, siapa sih bulan sebenarnya, siapa sih bintang itu sebenarnya. Dan paham apakah kita kalau duduk di bulan, di bintang, di matahari itu. Nah, itu tadi sudah disebutkan. Kita orang Yahudi kah, Nasrani kah, atau Majusi kah, atau Islam yang sebenarnya. Nah, tinggal
ukur sendiri. Jadi mungkin begitu, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.